investigasinya menemukan 100% misalnya ke haji khusus, lah itu sudah keterlaluan itu pelanggarannya gitu loh. Itu layak untuk ya layak dituntutkan kepada kebijakan terakhir kan tetap Menteri Agama. Nah, masalahnya Tuh. Pak Yasin, kalau Ya. ngomong soal peralihan kuota dari umum ke khusus, itu wewenang menteri langsung atau... Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. DPR akhirnya mengeluarkan keputusan membentuk pansus, ya, atau panitia khusus hak angket untuk melakukan penyelidikan atas penyelenggaraan haji 2024. Di Tenggarai ini ada konflik ya pribadi antara Ketua Pengawas Haji 2024 dari DPR yaitu Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB dengan Gus Yakut, Menteri Agama saat ini, yang kita tahu latar belakangnya kedua tokoh ini sering berseteru. Nah, kan tetapi apakah hanya muatan politik saja sehingga pansus ini dibentuk atau ada hal-hal fundamental dari penyelenggaraan haji kita yang perlu kita perbaiki? Apa saja indikasi-indikasi atau celah-celah ya, kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mungkin harus diwaspadai oleh pemerintah agar ke depan di tahun 2025 penyelenggaraan haji untuk calon jemaah haji Indonesia bisa lebih baik. Nah, untuk membahas itu kita sudah ada tamu istimewa narasumber yang sangat kompeten, Pak Muhammad Yasin, atau nanti saya panggil aja Pak Yasin. Pak Yasin ini Ya. adalah mantan pimpinan KPK pada era pemerintahan eh, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga pernah menjadi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ya, sehingga tepat kita ajak beliau mendiskusikan soal pansus haji ini, mengingat pengalamannya yang kira-kira hampir 5 tahun ya menjabat sebagai inspektorat atau pengawas di Kementerian Agama. Kita sapa dulu Pak Yasin. Pak Yasin, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Bung Adnan, alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik, Pak Yasin, meskipun lagi agak-agak flu ini. Kayaknya karena ini apa cuaca selalu berubah-berubah ini. Ya, Pak Yasin, betul. soal Ya. pansus haji ini 2024, ada tanggapan awal nggak Pak Yasin soal ini? Kenapa kemudian tiba-tiba dibentuk? Padahal biasanya kalau menjelang ya masa kerja mereka selesai ya, karena kan Oktober mereka praktis selesai itu ya tidak tidak ya tidak banyak hal ya, tidak banyak gebrakan yang dilakukan. Tapi ini tiba-tiba DPR muncul dengan eh, hak dengan pansusnya gitu. Silakan Pak Yasin. Ya. Nah, apabila itu bermula dari adanya suatu permasalahan yang ingin diluruskan atau ingin dicari, katakanlah, hulu permasalahan itu oleh DPR yang dalam hal ini adalah melalui pembentukan pansus, ini saya kira karena bertumbuknya permasalahan itu menjadi lebih besar lagi, terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji itu setelah saya misalnya saja tidak lagi di sana untuk menjadi pengawas internal di sana. Apabila kita lihat setelah saya keluar dari Kementerian Agama itu, kira-kira tahun 2017 awal itu, ada permasalahan-permasalahan muncul kembali yang klasik, yaitu yang berkaitan dengan misalnya saja permasalahan akomodasi itu yang pertama. Kemudian yang disinggung oleh Bung Adnan tadi kan masalah catering, transportasi. Dan terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan katakanlah kuota. Itu sebenarnya ada dari saya dulu tuh ada, tapi katakanlah eh, eh, besarnya itu berbeda dengan yang sekarang ini. Kalau dulu masih kecil-kecilan, kemudian dideteksi oleh adanya suatu audit,
investigasi oleh kami sebagai pengawas internal itu kan ada audit investigasi itu di kami. Audit kinerja itu ketemu, kemudian ya kita tegur, kita berikan sanksi orang-orang yang menggeser-geser antrian urutan kuota itu misalnya yang terjadi di Malang dan di tempat-tempat yang lain itu selalu kita, tapi tidak seperti yang sekarang ini, itu loh. Nah, Hmm. sehingga DPR merasa perlu ini untuk mengangkat kasus itu karena besaran permasalahannya itu lebih besar dari yang biasanya terjadi. Tuh. Nah, yang menjadi catatan yang kedua, apakah betul ini semua anggota DPR ini setuju adanya suatu penelusuran atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kementerian Agama saat sekarang ini? Itu karena oknum-oknum yang dari DPR pun juga terlibat di dalam sistem yang kurang bagus atau yang bad governance yang ada di dalam Kementerian Agama itu, orang DPR pun masuk. Jadi waktu kita membuka kasus itu hanya belum ketemu bukti-bukti yang real, jadi satu alat buktinya udah ada. Kan harus dua alat bukti yang cukup, gitu. Nah, Hmm. sehingga apabila itu dibuka, kasusnya itu juga akan nantinya berdampak kepada anggota-anggota DPR oknum nih tentunya ya, yang ada di Komisi 8 ini juga akan terjerat kasus. Karena budaya yang dilakukan di dalam sewa menyewa hotel, transportasi, dan catering ini tidak terlepas dari kegiatan oknum legislatif yang ada di Komisi 8. Gitu loh. Pak Bisa Yasin, saja di komisi lain ya. anggota DPR sendiri yang tadi ya melakukan apa ya mencari peluang untuk kepentingan pribadi ya di dalam penyelenggaraan haji ini, kira-kira selain mereka mendapatkan hak eksklusif untuk bisa pergi haji gitu ya, dengan Ya. tanpa membayar misalnya, apalagi sih Hmm. hal-hal yang diincar oleh mereka sehingga mereka dapat uang gitu ya dari keterlibatan mereka atau pengaruh mereka dalam penyelenggaraan haji biasanya. Sebenarnya sebelum penyelenggaraan haji itu anggota DPR itu kan mondar-mandir ke Arab juga. Nah, kemudian menghubungi pihak-pihak yang katakanlah yang bertugas sebagai jajaran manajemen di hotel tertentu. Hotelmu pasti akan saya sewa nih, baik yang bagus maupun yang agak jelek misalnya. Nanti jangan lupa ya, katakanlah begitu. Komisi untuk saya per orang itu misalnya sekian real. Ada salah satu anggota DPR itu yang satu orang itu 40 real. Hmm. Nah, kalau misalnya kapasitas tampung dari satu hotel itu bisa mencapai 2.000 orang, nah itu 40 kali 2.000 kan sudah besar. Itu pernah saya sampaikan kepada Pak Menteri Agama yang dulu, Pak Surya Dharma Ali, Pak SDA itu. Kita sampaikan, Pak, ini loh Pak, adanya suatu sistem kita yang terjadi, yang terdapat katakanlah eh, area yang masih bisa di istilahnya diakali untuk bisa menjadi korupsi atau prone corruption areas itu adalah anggota legislatif ini oknum tentunya ini masuk ke hotel-hotel menjanjikan bahwa hotel pasti disewa. Nah, setelah itu yang memang betul disewa, deal dengan Kementerian Agama hotel itu harus disewa. Jadi semacam Misalnya titipan gitu seperti Pak itu. ya, Iya, artinya ya misinya dia untuk mendapatkan sebagian fee itu per komisi orangnya ya. itu. Ya, komisi itu. Mungkin Seperti karena itu. DPR itu namanya komisi juga, komisi satu, komisi dua. Ya, makanya itu kan joknya seperti itu. Sehingga pernah saya sampaikan ke Pak SDA, Pak Menteri yang dulu ini loh Pak, satu orang aja kalau dapatnya itu 4.000 misalnya itu jamaah yang nginap di hotel dari pemilik hotel tertentu. Coba Bapak kalikan berapa? Oh ini kok sudah 5 miliar lebih Pak satu orang. Dia mengatakan seperti itu. Pak Surya Darmali itu mengatakan seperti itu. Nah, ini Itu Pak. baru hotel Pak Yasin ya? Ya, Itu baru baru hotel satu ya? pemilik. Ada yang pemilik kan Iya. hotelnya banyak. Satu pemilik. Nah, kalau yang disewa itu misalnya kalau di Mekah kan ada 115 hotel. Katakanlah miliknya orang 100 itu.
Ya 5 miliar misalnya kali 100 kan ya udah besar, ya 100 miliar. Saya kira lebih dari itu. Dan bagi orang Arab ngasih seperti itu kecil, Kecil Pak ya. ya kecil. Kecil sekali pendapatnya ini musim haji itu banyak. Anggap aja itu sebagai sedekah dari pihak mereka. Itu. Dan Sodako. Indonesia kan berubah. Kalau yang infak atau sedekah gitu. Kalau para penyelenggara negara atau pejabat negara itu DPR itu menerima itu kan karena pasal 20 Undang-Undang gratifikasi kan. Undang-Undang Betul. Undang-Undang apa itu namanya tindak pidana korupsi yaitu pasal 20 itu Undang-Undang 20 tahun 2001 pasal 20 pasal 12B besar Ya. itu kan maka walaupun tidak ditelusuri sampai kepada yang memberi karena itu sifatnya ya itu tidak bisa diproses hukum karena satu pihak adalah bukan warga negara Indonesia dan apa itu namanya lokus deliktinya berada di luar Indonesia jadi kan nggak bisa diproses orang sana yang diproses orang Indonesia itu pun kan bisa masuk di gratifikasi. Pak Yasin, Nah, karena itu satu membayarnya ya, itu Pak Yasin, mohon maaf, ya membayarnya itu berarti via transfer gitu ya. nggak transfer pakai uang pernah dicegat KPK itu kepulangan ngomong tertentu di airport karena dia tuh berubah jadwal akhirnya tidak ketemu yang dibawa tuh Hmm. uang cash Oh, uang cash. dalam bentuk euro maupun US yang lebih sedikit jumlahnya artinya yang lebih sedikit lembarannya gitu. Ya, ya. Kalau pakai Itu. real Kalau kan mungkin banyak kalau ya. real kan masih agak banyak ya walaupun Ya. Apalagi walaupun rupiah tidak Pak Yasin sebanyak ya. ya apalagi rupiah itu kan 2 koper nggak cukup gitu. Ya ini pernah seperti itu dicegat oleh pihak KPK itu penyelidik dan penyidiknya itu ternyata berubah wah tinggal nggak ketemu artinya sudah keendus bahwa dia mau dicegat gitu loh Hmm. Ya, itu ya. seperti itu Itu jadi baru hotel ya informasi Pak Yasin ya. Belum catering, belum belum catering dan belum transport. transportasi. Nah, Pak SDA dulu kan memang ada penambahan itu kuota untuk catering Andalus itu yang ada di Madinah, Al Ya. Andalus, perusahaan catering itu. Nah, apalagi yang sekarang kuota haji yang seharusnya diberikan kepada reguler kemudian dijual ke misalnya penyelenggara haji khusus dengan melanggar undang-undang karena undang-undangnya di Undang-Undang nomor nomor berapa tuh tahun 2019 itu ya. 26 ya Pak ya. Kalau nggak salah ya. Nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji itu kuota bagi penyelenggara pasal ya, pasal 7 huruf A. Nah, itu 8%. ya itu 8% saja, 92% itu adalah haji reguler. Mestinya kalau mendapatkan tambahan taruh itu 10.000 atau 20.000 ya harus menggunakan persentase itu. Tidak semuanya Diutamakan adalah dialokasikan ke khusus gitu ya. nah ini kalau dialokasikan ke khusus kan dan jumlah duitnya kan bisa 5 kali lipat. Kalau itu dijual 200 atau dijual 250. Pak Kalau Yasin, tahun itu berangkat, orang yang mau ini berangkat dengan 250 atau 300 itu banyak itu Pak Yasin, kemasan itu dari ini waktu yang sama untuk ya. untuk masyarakat yang awam aja ya. Disebut kuota khusus Ya. itu maksudnya yang ONH plus itu ya Pak Yasin ya. Iya, UNH Plus. Lah UNH Plus itu ya, itu beberapa nah, entitas organisasinya itu yang masih kerabat yang orang-orang legislatif dan kerabat orang-orang eksekutif yang ada di Kemenang. Oke. Itu. Ya, ya. Jadi artinya misalnya ada ketahuan nanti dibubarkan itu nama dari penyelenggara haji khusus itu ONH Plus itu dibubarkan nanti orangnya mendirikan nama baru lagi ya tetap diterima. Jadi Karena tidak diproses itu. sudah ada konflik kepentingan di awal ya. Iya, di blacklist nama organisasinya, tidak di blacklist nama orangnya. Nah, ini menjadi permasalahan karena ada konflik kepentingan. Choi tadi konflik kepentingan karena masih ada kerabat, walaupun tidak semua ya. Ya. Boleh diteliti seperti itu.
Pak Yasin, ini kan tadi Eh, kalau konteksnya DPR atau anggota DPR atau oknum anggota DPR. Nah, kalau kita balik ke Kementerian Agama sendiri, kita tahu sebenarnya pembenahan soal penyelenggaraan haji itu kan juga sudah dilakukan. Salah satunya Iya, dengan pembentukan lembaga khusus yang namanya BPKH. Sehingga iya. orang-orang di Kementerian Agama itu nggak bisa lagi mempermainkan dana haji gitu ya. Tapi Mhm. ternyata sekarang yang muncul dan itu menjadi semacam isu utama dari pansus DPR itu kan soal jual beli kuota haji Haji. umum ke haji khusus Mhm. gitu ya. Terus, Itu modusnya seberapa rumit sih Pak Yasin kalau untuk soal pengalihan kuota itu? Dan itu kewenangan siapa kalau di Kementerian Agama? ya tetap kewenangan Kementerian Agama. Karena penyelenggaraannya itu masih ada di Kementerian Agama. Kalau pengelolaan keuangannya pindah di BPKH, BPKH itu kan sebagai katakanlah Kasir eh, aja ya Pak Yasin ya? kasir yang tidak punya hak untuk menggunakan langsung dana itu untuk kebutuhan investasi di sektor-sektor tertentu yang dikelola sendiri oleh BPKH. Karena BPKH itu bukan financial institution, bukan banking juga bukan. Beda dengan tabung haji di Malaysia yang bisa menggunakan uangnya untuk kepentingan investasi yang diidentifikasi itu profitable. Hmm. Paling yang dikelola itu kan setiap tahun menerima 2 kali lipat dana haji itulah yang bisa dikelola oleh BPKH untuk investasi dan beraninya hanya emas, nggak akan bisa. Jadi apakah bisa mencegah atau penyimpangan yang ada di Kemenang? Saya jawab tidak. Misalnya kalau praktek ya, sewa menyewa hotel di bidang akomodasi, di bidang catering atau transportasi itu, oh, nggak bisa itu. Peran dia bukan pengawas dan bukan penyelidik kok BPKH itu. Hanya Kas- memberikan uang ya kasir Kasir dua tadi ya kali Pak lipat, Yasin ya? iya 2 kali lipat di saat apa? Nah, di saat penyelenggaraan haji itu ada, itu harus menyediakan 2 kali lipat uang itu. Dia meminta kepada uang itu di mana ditaruh dari perbankan itu. Ya, sekian puluh perbankan, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Itu diminta 2 kali lipat sesuai dengan porsi penempatan dana di mana yang paling tinggi. Begitu. Kalau dulu ada di bank konvensional dan juga ada di bank syariah. Sekarang mungkin di BSI. Ya, ada juga yang masih ada di konvensional. Bukan semuanya itu disyariah. Nah, itu store 2 kali lipat diserahkan kepada kemana 2 kali lipat. Misalnya setiap penyelenggaraan tadi itu 10 triliun misalnya atau 12 triliun ya dikasihkan 12 triliun kali dua misalnya 24 triliun. Itu. Itu Pak pun juga Yasin, ya, kalau ini kaitannya balik lagi ke pansus yang mulai ya, bekerja ya, kira-kira karena isu utamanya yang akan mereka angkat itu kan soal peralihan kuota ya, atau dalam bahasa lain ya. itu jual beli kuota. Itu apa Hmm. yang kira-kira mereka harus lakukan untuk melakukan pemeriksaan sehingga informasi mengenai hal itu bisa terang benderang diperoleh. Apakah itu sesuatu yang mudah atau susah? Ya itu sebenarnya tinggal ngecek di Siskoh. Nah, sistem itu apa itu namanya untuk komunikasi haji itu. Oh, itu sudah online, Itu kan Pak, ada Pak data. Yasin ya. Ya, jadi di situ ada dan lebih baik kalau dulu saya sebagai Irjen itu mengaudit Siskohat itu. Banyak penyimpangan juga di situ. Diambil itu nanti harus diaudit. Audit investigatif dan audit forensik itu Siskohat itu. Diberikan ke siapa tuh sebenarnya? Apa ada ini antrian ini yang mendapatkan porsi dari penambahan kuota itu? Kalau misalnya 100% atau katakanlah 50% ini ke misalnya ke haji reguler, itu ada data-data dari situ. Maka harus diaudit. Itu tambahannya berapa? Yang diberikan ke reguler berapa? Sehingga meringankan eh, istilahnya beban antrian kan begitu. Ya.
Kalau misalnya ada dugaan ini investigasinya menemukan 100% misalnya ke haji khusus, lah itu sudah keterlaluan itu pelanggarannya gitu loh. Itu layak untuk ya layak dituntutkan kepada kebijakan terakhir kan tetap Menteri Agama. Nah, masalahnya Pak Yasin, kalau Ya, ngomong soal peralihan kuota dari umum ke khusus, itu wewenang menteri langsung atau pembahasan dari beberapa pejabat di Kementerian Agama dan Dirjen misalnya ikut menentukan juga gitu. ya Dirjen itu kan melaksanakan tugasnya kan membantu Menteri Agama. Itu pasti ada laporan ke Menteri Agamanya, nggak bisa lepas sendiri. Akan berani dia sendiri. Pasti by consultation itu loh. Sehingga apabila dilakukan oleh dua belah pihak itu, misalnya menang dengan Dirjen Haji, nah, maka dua-duanya terlibat itu. Karena pengambil keputusan terakhir itu adalah ya tetap Pak Menteri Agama Ini gitu loh. kabarnya Pak Nah, Yasin, makanya ya, kuotanya itu yang kemudian beralih dari umum ke khusus itu mencapai 8.300. Itu angka yang besar atau yang kecil Pak Yasin? kalau itu beralihnya ke kuota haji khusus itu kalau misalnya tambahannya itu hanya 10.000, berarti pelanggaran besar itu. Besar dan memang harus ditindaklanjuti. Apalagi ini DPR bikin itu berarti kan tidak dikonsultasikan juga dengan DPR. DPR kan wajib tahu itu. Ada laporan yang mengenai peralihan kuota. Mungkin tidak clear, sehingga dibentuklah pansus. Tidak clear itu beda pendapat atau beda data. Hmm. Atau bulat, artinya tidak ketemu-ketemu. Bulatnya itu artinya banyak yang disembunyikan. Gitu. Nah, itulah Sehingga kenapa memang harus investigasi. diangkat. Ya. Ya, ya, kalau Sel- memang irjennya tidak mampu, ya harus mengundang ya, pengawas eksternal maupun pengawas akuntan publik dari luar. Itu bisa itu dilakukan itu. Ini Pak Bisa Yasin, dilakukan oleh ya, Pansus ini kan juga sudah mulai menyebut KPK untuk membantu mereka ya, Pak Yasin ya. Nah, ya, di mana ruang KPK untuk bisa masuk? Apakah misalnya praktek peralihan kuota haji khusus umum ke khusus itu sebenarnya ada kecenderungan juga yang berkaitan dengan indikasi tidak pidana korupsi biasanya. ya itu harus ada pihak yang melaporkan ke KPK sehingga tim penyelidik nantinya itu yang akan menyelidiki, artinya melakukan penyelidikan. Nah, secara diam-diam juga bisa mengumpulkan informasi yang utuh. Sebenarnya yang dimaksud DPR itu ya segera melakukan penyelidikan. Kalau ada pihak-pihak orang DPR yang melaporkan ke KPK kan juga boleh-boleh saja itu loh. Justru Jadi itu tanpa yang menunggu ditunggu pansus gitu ya. tanpa menunggu pansus atau pihak penggiat anti korupsi misalnya seperti ICW yang melaporkan asalkan didukung oleh data-data untuk membuka jendela. Kalaupun tidak boleh disebut dengan membuka pintu, membuka jendela dulu. Tuh, jendela. Dulu masuknya itu kasus haji itu membuka jendela dulu, rombongan haji jumbo itu. Ya, ya, Akhirnya ya. berempet kemana-mana setelah bisa masuk. Karena upaya paksa dilakukan dengan cara penggeledahan dan lain sebagainya. Dan Nah, ini jendelanya harus ada dulu. Pihak KPK-nya juga melempem, pihak Irjennya juga melempem bagaimana? Itu ada jendela dulu itu karena KPK nanya, loh ini kok rombongan haji ini kok duit dari mana itu? Lah itu. Meminta data-data lah. Kita kan tidak bisa menolak kalau ada APH yang menolak data-data itu. ya. Nah, sehingga jadilah itu jendela masuk. Nah, ini KPK-nya kan adem ayem aja. Seperti nggak punya greget untuk menangani kasus korupsi. Padahal itu menyangkut hajat hidup orang banyak itu. Umat yang Fokus jumlahnya. fokus di Iya. pencegahan Pak Yasin. Nah, makanya itu kalau fokus pencegahannya nggak pas lah. Harus komplimen. Pencegahan masuk, penindakan Masuk juga menyusul. ya. Kan begitu apabila nggak Ya. bisa dicegah. Masuk juga. Kami dulu kan juga begitu. Kajian sistem ketemu 48 titik temuan berindikasi korupsi. Nah, setelah itu kok nggak dirubah-rubah, terus ada fakta baru lah, akhirnya masuk penindakan. Pencegahan maju dulu, penindakan masuk. Tidak hanya di situ saja.
Termasuk di bea cukai juga seperti itu. Ya, Pencegahan ya. dulu, kemudian penindakan masuk. Yang ada di balik, misalnya di BI. Nah, penindakan dulu, baru pencegahan masuk. Tuh, artinya komplimen, dua itu saling melengkapi, Jadi jangan berjalan bisa sendiri. bisa pencegahan penindakan, bisa penindakan pencegahan. Yang penting dua-duanya Nah, itu paralel berjalan gitu ya. iya, nah, ini Dan yang periode ini 5 itu menjadi masalah. Itu KPK periode 5 ini yang jadi masalah terhadap masalah haji loh ya. ya, Ini juga kota ini nggak diam-diam, adem ayam, nggak ada greget untuk ikut menangani kasus ini. padahal banyak yang punya kepentingan ya supaya penyelenggaraan haji kita itu menjadi lebih akuntabel, profesional, sehingga Ya, jemaah haji ini ya juga bisa menikmati lah penyelenggaraan dan layanan haji yang maksimal gitu ya dari yang pemerintah adil gitu, yang adil. yang adil dan juga katakanlah sesuai dengan porsinya. Jangan porsinya diberikan gaji khusus, mengharapkan duit banyak masuk. Nah, ini kan nggak pas ini. Dan duit yang Ya banyak itulah, masuk itu masalahnya nggak ke rekening negara, Pak Yasin. nggak ke rekening negara, pasti ke rekening pihak-pihak tertentu, oknum lah tentunya itu. Jadi Oke, yang Pak nggak adil Yasin. itu ya. Ini gambarannya sangat jelas ya dari Pak Yasin tadi. Ya. Mudah-mudahan KPK juga mendengar sehingga mereka cepat bergerak masuk ya sambil juga kita menunggu bagaimana kerja pansus. Mengingat waktunya juga sangat terbatas ya. Mereka hanya punya waktu sekitar 3 bulan sampai nanti diganti dengan anggota DPR yang baru. Pak Yasin, terima kasih sekali lagi untuk catatan, Terima kasih masukan, kembali dan Pak Nana. pemikirannya. Kita bisa Ya. ketemu lagi di lain waktu, sahabat integritas. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Yasin, Wakil Ketua KPK, mantan Wakil Ketua KPK, kemudian juga mantan Inspektorat, Kepala Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan sekarang menjadi salah satu pengajar di Universitas di UIN ya Pak Yasin ya, di UIN Ya, ya. Jakarta. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.